bagi saudara kami yang di luar daripada agama Islam, tahu dirilah, Anda tinggal di bumi bersyariah, Anda tinggal di bumi yang punya kekhususan, punya keistimewaan. Ada kanun yang mengatur, ada undang-undang pemerintah Aceh. Keistimewaan Aceh itu wajib dijunjung tinggi oleh siapapun, tanpa terkecuali. Siapapun tidak ada kebal hukum di republik ini, apalagi di provinsi Aceh. Kita ingin menyelesaikan ini sesungguhnya. Makanya pada hari ini kami coba kembali menyatukan pemikiran, menyadarkan kembali kepada umat Islam yang ada di Aceh Singkil dengan momentum acara-acara Hari Besar Islam, insya Allah pada tanggal 13 Oktober nanti, sekaligus memperingati 3 tahun pasca peristiwa berdarah di Aceh Singkil, ziarah ke makam syahid almarhum Samsul bin Idal. Dan begitu juga pada tanggal tersebut insya Allah akan dihadiri oleh 23 pengurus Front Pembela Islam se-Aceh akan hadir di Kabupaten Aceh Singkil ini. Jadi harapan kami kepada pemerintah daerah, tolong 3 tahun peristiwa di Aceh Singkil ini, kami meminta selesaikan masalah konflik di Aceh Singkil dengan mengikuti aturan kekhususan. Kita kembalikan kepada perjanjian tahun 2001, 1 buah gereja dan 4 buah undung-undung, 1 buah gereja dan 4 buah undung-undung. Kalau seandainya lebih daripada itu, mungkin kecil kemungkinan perdamaian yang abadi akan terjadi di bumi Batuah ini. Allahu Akbar. Kesepakatan kami hari ini dihadiri lebih kurang sekitar 80 orang, mewakili beberapa wilayah daerah Singkil, yang salah satu intinya adalah melaksanakan peringatan 1 Muharram 1440 Hijriah, sekaligus haul peringatan meninggalnya saudara kami Samsul Syahid bin Idal, yang insya Allah kami akan laksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018. Karena tim rekonsiliasi percepatan perdamaian bahwa ini secara SK sudah berakhir, maka tadi keputusan rapat memutuskan yang ada nama-namanya dalam SK ini, kalaupun pemerintah daerah ke depan akan mengakomodir forum Islam ini, maka ada pergantian nama-nama. Karena nama-nama yang selama ini ada nama tapi kurang aktif dalam kegiatan ini. Nah, kami menginginkan kepada pemerintah daerah, SK ini janganlah sekedar SK. Ini banyak pejabat pengambil kebijakan dan orang-orang kami, baik itu muslim atau non-muslim, tolong proaktif sehingga kasus konflik pasca konflik Aceh Singkil cepat terlaksana dalam rangka perdamaian, sehingga Aceh Singkil rukun kembali, tidak dituduh sebagai daerah yang intoleran. Jadi Bapak dipukuli oleh siapa pada saat itu, Pak? Pada saat itu saya dipukul, ditendang lah sama oknum di daerah dada. Jadi apakah ada perhatian dari pihak terkait, dari pemerintah atau dari manapun untuk memberikan bantuan berupa uang kepada Bapak untuk pengobatan? Sampai saat ini belum ada. Harapan Bapak kepada Bapak Bupati Aceh Singkil? Ya mohon dibantulah atau ditanggulangi, gimana lah caranya. Satu lagi Pak, ini beliau ini juga korban pemukulan dan termasuk orang pada waktu konflik itu beliau membawa sepeda motor, tapi sepeda motornya raib. Entah siapa yang mencuri kita tidak tahu, tapi beliau sudah laporan. Nah, permasalahan inilah sebenarnya ingin kita klarifikasi sehingga rekonsiliasi kalaupun ada ke depan ini menyeluruh, bermartabat, tidak pilih kasih. Ini sudah berkali-kali kita sampaikan. Bahkan dalam tim kami ini yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah, salah satunya ini SK-nya cukup jelas, tugasnya untuk memfasilitasi korban-korban konflik, pasca konflik, termasuk juga dalam tim ini adalah pihak kami, saudara kami non-muslim, supaya ini jelas. Kalau memang Aceh Singkil ingin damai secara bermartabat menyeluruh, maka selesaikan secara menyeluruh sesuai undang-undang yang berlaku. Kami berharap tim ini tidak sekedar nama,
pejabat publik pengambil kebijakan negeri sudah silih berganti, tapi hasilnya itu saja, tidak pernah ada kesimpulan. Bahkan Bapak utusan khusus Gubernur Irwandi waktu itu Muhammad MTA, Bapak Kepala Kesbanglinmas Pol Aceh, kok tidak salah saya Bapak Mahdi Effendi juga sudah wawancara dengan kita. Tapi hasilnya juga ini saja. Nah, hari ini kita dikejutkan dengan berita tambahan tanggal 12 Agustus hari Minggu bahwa pihak non-muslim tengah meresmikan gereja dan meningkatkan status, walaupun belakangan telah surat keluar oleh Bapak Aceh Singkil untuk mengklarifikasi dan menurunkan status itu dan kembali kepada status undung-undung. Nah, kalau memang ini ingin pemerintah Aceh Singkil antara umat muslim dan muslim ada semacam rekonsiliasi perdamaian menyeluruh, mari jangan ada saling dusta di antara kita. Inilah Pak, kami ingin berdampingan hidup damai, rukun, tidak tersebar nama kami ini Singkil ini itu aja masalahan dari tahun 79 sampai 2018 ini tidak pernah terselesaikan. Walaupun gubernur sudah berganti, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Bupati hari ini sudah berganti. Kami berharap banyak kepada pemimpin saat ini. Semoga bukan menjadi isu sebagai dagang politis yang membuat daerah kami ini terprovokasi. Bagi kita yang masih punya hati, tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana ya pasca peristiwa kejadian di Singkil tanggal 13 Oktober 2015. Sebentar lagi kita memasuki tahun yang ketiga. Pemerintah daerah, pemerintah Aceh, pemerintah pusat jangan buta mata hati. Lihat, Singkil sesungguhnya damai. Kita junjung perdamaian itu. Saya sampaikan, umat Islam di Aceh Singkil adalah umat Islam yang sangat toleransi di dunia. Sangat toleransi di dunia. Makanya hari ini kita berkumpul, bermufakat, bermusyawarah, ingin menyelesaikan persoalan Singkil yang sesungguhnya. Kami menjunjung tinggi perdamaian. Kami menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. Saya dipukul oleh dua aparat. Saya merasa kecewa sampai hari ini tidak ada santunan dari pemerintah Aceh Singkil. Sementara non-Islam begitu diantar, dijemput, dan diberi lagi uang. Tapi kami dari pihak Islam sampai sekarang kami kecewa dengan pemerintah Aceh Singkil. Untuk itu kami berharap daripada tim rekonsiliasi Aceh Singkil supaya artinya memberikanlah santunan lewat tim ini untuk pemerintah Aceh Singkil supaya dapat kiranya disantuni bagi orang yang terkena pukul. Dari jeritan hati, dari penyampaian saudara-saudara kami tadi, saudara kami Ustaz Sukri sebagai tokoh agama di Kecamatan Simpang Kanan, imam masjid, ini pelecehan bagi kita. Sampai pada hari ini belum ada penyelesaian. Mau dibawa persoalan Singkil ini, mau dibawa kemana?